Dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serang Baru, Ibu Reni Yosefa, SPD MSI. Yang kami hormati para Wakasek dan Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada hari ini, Senin 19 Agustus tahun 2024, akan diadakan kegiatan dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru, yaitu Ibu Nurlela SPD, terkait diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun susunan acara pada kegiatan kita hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga pemaparan dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru, yaitu oleh Ibu Nurlela SPD. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Yang kelima, penyampaian refleksi. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif berjalan dengan lancar hingga selesai. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh pimpinan sekaligus membuka acara pada kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak Yudi Permana, MPD, dengan segala hormat kami persilahkan. Ya, Pak. Tes 1 2 3 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil amjahi wa musallim walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa sallallahu abduhu wa rasuluhu kalimat syukrillah kalimat zikrillah alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Bapak tenaga pendidik dan juga tenaga pendidikan SMA Negeri 1 Serang Baru, yang insya Allah hari ini kita akan mengikuti salah satu pengembangan keprofesian sebagai tenaga pendidik, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu Bu Nurlela, yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi, yaitu terkait tentang budaya positif, yaitu langkah-langkah bagaimana kita melakukan coaching segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, baik itu masalah dengan sesama rekan ataupun juga masalah pada saat pembelajaran. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Serang Baru atau yang mewakili, yang kami hormati, yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, SMA Negeri 1 Serang Baru adalah SMA yang luar biasa. SMA Negeri 1 Serang Baru adalah SMA yang masuk dalam program sekolah penggerak Angkatan 2 tahun 2022. Jadi sejak tahun 2022 SMA Negeri 1 Serang Baru adalah sekolah pelaksana PSP, yang alhamdulillah dengan menjadi sekolah penggerak SMA Negeri 1 Serang Baru ini telah menghasilkan Bapak Ibu guru yang luar biasa dalam pengembangan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Di antaranya saat ini kita telah memiliki 2 fasilitator bagi PGP. Kemudian juga kita memiliki 1 pengajar praktik. Kemudian kita memiliki kurang lebih ada sekitar 9 guru penggerak di SMA Negeri 1 Serang Baru. Ini menunjukkan prestasi yang luar biasa, dan mudah-mudahan Ibu Bapak nantinya semua di sini terdorong untuk sama-sama kita meningkatkan layanan pendidikan dengan mengikuti keprofesian berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan melaksanakan atau mengikuti program guru penggerak yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Nah, hari ini saya akan membuka sebuah kegiatan yang luar biasa. Salah satu
kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak terkait dengan pendidikan guru penggerak, yaitu melaksanakan apa yang disebut dengan aksi nyata. Nah, hari ini Ibu Nurlela, teman kita semua, akan melaksanakan aksi nyata dalam modul 1.4, yaitu terkait dengan budaya positif ya, yaitu terkait dengan aksi diseminasi, terutama terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi Bu ya, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran, di mana dalam segitiga restitusi ini kita diminta pada saat penyelesaian masalah itu adalah melakukan tindakan penyelesaian dengan segitiga restitusi, yaitu kita menggali bagaimana siswa atau teman kita yang melakukan kesalahan itu justru nanti setelah kita coaching dengan segitiga restitusi akan menemukan kekuatan baru bagi dirinya untuk bisa memperbaiki keadaan. Jadi paradigma dalam penyelesaian masalah, kita tidak menyalahkan siswa atau rekan, tetapi kita menggali potensi bagaimana siswa atau teman sejawat itu bisa terdorong untuk mengidentifikasi kesalahan dan kemudian dia menemukan solusi terbaik dan menemukan teknik atau cara bisa mengatasi masalah tersebut. Bahkan mungkin setelah menyelesaikan masalah, dia bisa lebih baik menemukan dirinya dan bisa lebih baik untuk berprestasi. Kurang lebih seperti itu yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlela tadi. Bu Nurlela, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, bermanfaat buat peserta didik. Saya atas nama perwakilan pimpinan mengucapkan selamat pada Bu Nurlela yang telah sampai pada tahap modul 1.4 ini. Mudah-mudahan lancar sampai dengan akhir. Dan kita semua wajib mendukung kesuksesan bagi teman kita semua yang memang ingin mengembangkan diri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aksi nyata diseminasi tentang budaya positif modul 1.4 saya nyatakan dibuka. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Permana MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya kita akan lanjut kepada pemaparan dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru terkait diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Nurlela SPD dengan segala hormat disilahkan. Di sini deket tiang Pak. Bisa pasangin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ibu Siti Mariam selaku pembawa acara terkait aksi nyata diseminasi budaya positif. Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Terkait tugas saya di modul 1.4 harus memaparkan atau melakukan pengimbasan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, saya lihat dari sini pojok sayap kanan dan sayap kiri tampak wajah-wajah yang menegang ya, walaupun bajunya sudah merah meriah tapi dari wajah-wajahnya menegang. Oke, boleh kita biar rileks sebentar dulu, kita bisa, karena waktu sudah makan jam siang itu rawan-rawan mengantuk ya. Oke, boleh berdiri semua dulu Bapak dan Ibu. Oke, kita di sini mau main tepuk-tepuk ya. Oke, di sini ada tepuk pagi itu adalah 2. Kemudian tepuk siangnya 2 kali tepuk pagi. Nah, di sini kan ada guru matematika nih, berarti berapa tepuknya?
4. Kalau tepuk malam kan waktunya tidur, tepuk pagi dikali 0 berapa? Nah, tapi kita harus membunyikan shh. Nah, gitu ya, mulai ya. Ini ada kan suaranya? Oke. Tepuk siang. Tadi tepuk paginya 2, tepuk siangnya 2 kali tepuk pagi. Nah kan, ya jadi kalau nggak berdiri ini masih hawa-hawa ngantuk ya. Ini harus sesuai dengan bajunya, oke ya. Oke, tepuk siang. Nah, oke, kalau belum ada yang kompak akan terus diulang. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kan dari sini kan wajah-wajahnya sesuai dengan warna nuansa bajunya. Ya tadi saya lihat di sini antara tegang, ini mau diapain? Aduh, saya harus ngapain ya? Ternyata kita di sini berbagi praktik baik saja, saling sharing gitu ya. Karena saya pun sama-sama belajar. Tentunya di sini nanti Bapak dan Ibu akan menemukan suatu inspirasi untuk kita pecahkan bersama. Oke, baiklah, di sini aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, di sini di modul 1.4 saya harus melakukan pengimbasan terkait 8 poin ini. Di mana 8 poin di sini adalah yang pertama, paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan segitiga restitusi. Cukup banyak 1 sampai 8. Pasti pemikirannya pulang jam berapa? Oke, insya Allah cepat ya. Nanti asalkan kita berperan aktif dari 8 poin ini, insya Allah tersampaikan dan kita di sini bisa berbagi praktik baiknya. Oke, yang poin pertama, paradigma stimulus respon, pendekatan dengan teori kontrol. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini di poin yang pertama itu ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, sebelum kita masuk ke disiplin positif, ada suatu perubahan berpikir atau paradigma. Nah, di sini ada yang berubah nih dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Perubahannya gimana? Kalau selama ini kita itu melihat orang lain itu sama, apa yang dipikirkan kita pasti orang lain pun sama seperti saya pemikirannya. Kesannya apa yang menurut kita bagus, pokoknya semua orang lain pun akan sama pemikirannya seperti saya, bagus. Padahal kan belum tentu, semua orang punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, pandangan yang berbeda-beda ini adalah harus kita rubah dari stimulus respon ke teori kontrol di sini. Artinya apa? Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, ya. Apa yang kita lihat ini kebaya merah, menurut saya merah cabai, merah marun akan berbeda dengan orang seni dalam memandang merah. Oh, perpaduan antara warna apa dengan apa akan menghasilkan merah, gitu ya. Jadi di sini teori kontrol di sini adalah suatu pendekatan atau paradigma berpikir yang memfasilitasi bahwa setiap pemikiran orang itu memiliki perbedaan. Nah, di sini disajikan contoh ada stimulus respon. Realitas kebutuhan sama, sedangkan teori kontrol setiap kebutuhan kita berbeda, gitu ya. Itu pemikiran yang dulu, yang respon dengan yang berkaitan dengan yang kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, itu adalah tadi 2 contoh dan selebihnya disajikan dalam tabel. Kemudian yang kedua itu adalah tentang disiplin positif. Oke, sebelum ke slide selanjutnya, kita akan bahas disiplin pasti ya. Kita mengajar harus disiplin waktu, harus disiplin ngumpulin tugas, disiplin ini A, B, C, D, dan segala macamnya. Tapi sebelum saya membahas apa itu disiplin positif, saya ingin mengetahui dulu apa sih disiplin menurut Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang berbagi tentang definisi atau pandangannya tentang disiplin. Oke? Ya, silakan Bu Siti Romlah. Ya.
Iya aja Pak. Halo, ini nggak Pak? Oh. Oke, kalau menurut saya disiplin itu merupakan sikap atau keinginan untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong ya. Oke, temannya sudah berbagi katanya suatu sikap untuk apa tadi Bu? Mentaati peraturan yang berlaku. Mungkin ada lagi yang terkait dengan disiplin? Oke. Oh ya, silakan Bu Endah ya. Kompak sekali nih guru matematika. Ini sayap kanan saya masih ngantuk sepertinya ya. Belum ada yang respon-respon. Iya, kurang lebih mirip ya Bu ya. Jadi disiplin itu menurut saya mentaati peraturan yang berlaku gitu. Sama kurang lebih sama gitu. Iya. Bedanya mungkin kalau Bu Romlah tadi keinginannya, kalau saya lebih aksinya gitu. Oh ya. Oke, terima kasih. Sayap kiri saya sudah, berarti selanjutnya sayap kanan. Siap-siap ya. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, tadi dari pemaparan Ibu Siti Romlah yang sudah berbagi apa itu disiplin positif, serta dari Bu Endah. Kalau Bu Romlah itu lebih menitik beratkan kepada keinginan ya yang ada dalam dirinya, tetapi kalau yang untuk Bu Endah melakukan aksi nyatanya atau realnya untuk melakukan penerapan suatu disiplin. Oke, disiplin positif sendiri, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin dalam bukunya Dianegosen, bahwa itu adalah asal katanya dari disciplina atau guru murid atau pengikut. Oke, slide selanjutnya. Nah, oke, disiplin sudah. Nah, di sini arti kata disiplin, definisi disiplin positif itu sendiri adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri pada anak tanpa adanya suatu dikasih hukuman atau hadiah. Harus gimana caranya penerapan dalam diri si siswa tersebut tanpa ada imbing-imbing atau embel-embel yang lain. Jadi pembentukan kepada karakternya, penerapan dalam dirinya. Nah, kemudian ada tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah motivasi pada murid untuk menjadikan dirinya sendiri, untuk menjadi dirinya sendiri dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan atau yang dipercayainya. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya yang tadi ya, Dianegosen, bahasa Latin yang artinya murid atau pengikut. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya di sini tujuannya ya tadi ya, menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadikan mereka yang menginginkan dan menghargai dirinya sendiri ya. Dengan melakukan disiplin positif, mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menjadi dirinya sendiri dengan menerapkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, kemudian memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kata-kata motivasi. Sebelum kita masuk ke poin motivasi, di sini tadi kan ada suatu nilai-nilai yang diyakini ya. Ada tujuan dari disiplin positif itu adalah ada berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai yang diyakini itu nilai apa? Nilai yang diyakini itu adalah diistilahkan dengan nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai positif yang dipercayai dan dijalankan oleh setiap individu yang ingin dicapai. Nilai kebajikannya apa saja? Banyak. Ya, tapi saya di sini saya munculkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan sekolah serta kurikulum yang berlaku pada SMA Negeri 1 Serang Baru sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana harus menerapkan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Jadi ini merupakan nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai positif, nilai-nilai baik yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan ini besar harapan kami kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Serang Baru dapat memiliki profil pelajar Pancasila ini, di mana ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah kelanjutan dari setelah terbentuknya disiplin positif, ada suatu nilai atau keyakinan yang diyakini, diistilahkan dengan nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan banyak macamnya, tetapi yang diterapkan di sekolah itu adalah khususnya dengan kurikulum Merdeka itu adalah
profil pelajar Pancasila yang sudah mengcover 6 dimensi. Oke, sebelum ke slide selanjutnya di poin 4 itu adalah kita ketemu motivasi. Ya, sebelum ke slide selanjutnya, sayap kanan saya yang belum. Oke, kalau belum kita bahas motivasi lebih lanjut lagi yang terkait dengan budaya positif di suatu sekolah, apa sih definisi atau pandangan Bapak dan Ibu terkait motivasi? Ya, tadi kan sayap kiri sudah 2 ya, berarti tinggal sayap kanan. Atau mau diborong semua sama sayap kiri? Ada yang terkait berbagi praktik tentang motivasi? Oh iya, mewakili sayap kanan. Oke, luar biasa ya. Ya, cukup panas sayap kanan, nggak mau kalah. Saya sudah 2-0 nih. Oke. Iya, baik, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Lela. Saya akan memaparkan sedikit tentang motivasi. Jadi motivasi itu adalah dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang, baik untuk berpikir, bertindak, berperilaku, baik secara sadar ataupun tidak sadar. Kemudian motivasi juga ada yang misalnya secara sadar dia dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsik. Ada juga motivasi yang berpengaruh dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik, seperti itu. Oke, tepuk tangan ya. Oke, ada lagi sekalian mungkin dari masih sayap kanan. Ya, Bu Mona sepertinya sudah, oh iya, sudah bersiap-siap ya. Oke, sudah mulai panas ya. 2 sama berarti. Ya, sebenarnya ya, hampir mirip ya dengan jawaban Bu Tia tentang motivasi. Ada dorongan yang memang muncul dalam diri seseorang. Nah, tadi dorongan tersebut bisa memang karena faktor dari luar diri individu yang tadi kita sebut dengan motivasi eksternal atau ekstrinsik ya. Dan satu lagi adalah motivasi yang memang ada di dalam individu itu sendiri gitu, tanpa terpengaruh dari pihak manapun. Nah, ini yang kita sebut dengan motivasi intrinsik atau motivasi internal. Seperti itu barangkali Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Oke, alhamdulillah akhirnya sama ya, sayap kanan dan sayap kirinya. Oke, saya seperti pemandu permainan. Oke, terima kasih tadi banyak sekali. Ternyata inilah bukti dari pengimbasan kita di sini berbagi hal-hal yang baik. Tadi luar biasa dari Bu Tia sama dari Bu Mona, bahwa suatu tindakan ada yang disadari, baik yang disadari atau tidak disadari gitu ya. Kemudian ketika dibagi lagi jenisnya, ada motivasi yang ada dalam diri seseorang, ada juga yang terpengaruh dari orang lain. Salah satunya misalnya terinspirasi gitu ya. Misalnya Bu Mona kan diam-diam bisa terinspirasi dari kedisiplinan Pak Yudi, gitu kan bisa jadi ya. Jadi ada motivasi eksternal yang diambil dari seseorang, hal yang baik tanpa kita sadari, kita menjalaninya. Oh, berarti ada faktor X-nya dari luar diri kita. Oke, selanjutnya, tapi pembahasan di sini yang berkaitan dengan motivasi budaya positif itu adalah menurut buku Diane Gossen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi ya, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, saya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dihukum. Ya, kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya kita sambungin lagi yang tadi baru kita bahas, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Maksud dari nilai-nilai yang mereka percaya ini ya. Ya, nilai-nilai yang dipercaya itu adalah nilai kebajikan, nilai positif yang ada pada diri individu, yang diharapkan oleh suatu individu dan dijalankan. Nah, untuk ruang lingkup sekolah atau siswa itu adalah profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi gitu ya. Jadi kalau ada siswa, saya menjalankan motivasi tersebut ingin menerapkan nih nilai-nilai kebajikan atau yang dipercayai, itu adalah nilai positif atau nilai kebajikan. Oke, selanjutnya. Nah, poin yang kelima, saya harus menyampaikan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Artinya apa? Kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan
pangannya harus terpenuhi. Sekarang kalau ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, tiba-tiba kita menghakimi, padahal kita tidak tahu bagaimana nih kebertahanan hidup si siswa kita tersebut. Apakah kebutuhan hidupnya layak di rumah? Apakah dia dari sekolah dari rumah ke sekolah harus menerjang dulu banjir atau ada hal-hal lain sebagainya? Kita harus mengetahui dulu tentang kebutuhan hidupnya, ya. Tentunya dengan contohnya tadi tempat tinggalnya seperti bagaimana dia untuk bisa sampai ke sekolah, kemudian kebutuhan untuk sandangnya bagaimana ketika dia untuk mencukupi kebutuhan, salah satunya kebutuhan makan dan minum. Yang kedua itu ada kasih sayang dan ingin diterima, love and belonging. Artinya apa? Dia itu merasa disayang tidak oleh kedua orang tuanya. Ya, kalau saya di sini kan rata-rata siswa ada yang orang tuanya itu banyak merantau ya. Pastikan di sini juga ada bapak dan ibu wali kelas. Tentunya kita melakukan asesmen non diagnostik ya. Artinya dia tinggal sama siapa, bagaimana dia bisa sampai ke sekolah, apakah naik kendaraannya apa dan lain sebagainya. Kita mengetahui latar belakang ya, bagaimana dia di rumahnya itu mendapatkan tidak rasa diterimanya gitu ya, dengan rasa kasih sayang, apakah dia tinggal bersama pamannya, bibinya atau saudaranya. Nah, kemudian yang poin yang ketiga itu adalah kebebasan. Ya, setiap diri kita itu memiliki rasa pastinya juga ingin bebas, gak mau diatur, ingin melakukan hal yang kita inginkan. Tapi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita bukan untuk mengikuti semua keinginan anak, tapi kita itu harus memberikan apa yang dibutuhkan oleh murid. Ya, tentunya tugas kita hanya menuntun dan mengembangkan, bukan merubah pola perilakunya. Gitu. Kemudian yang keempat, sudah kebebasan, kesenangan. Oh, berarti setiap anak itu perlu fun atau kesenangan. Dia dari rumah ke sekolah pastikan tujuannya pastinya ingin belajar secara umum, tapi pasti ketika ditanya kalau alasan 1 sampai 20 pasti ingin bermain, ingin curhat, ingin melakukan hal yang ingin disukai, ingin makan seblak bersama atau lain sebagainya. Pasti ada rasa ingin menemukan dalam diri seseorang itu kesenangan. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah penguasaan. Ya, jadi setiap siswa atau setiap individu perlu memiliki atau keinginan untuk memiliki penguasaan diri. Nah, apa jadinya apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan muncul hal-hal negatif. Ya, contoh hal kecilnya, misalnya anak telat nih ngumpulin tugas bapak dan ibu, tiba-tiba kita ke kelas, nah, segala berapa puluh kata yang keluar dalam hitungan menit gitu ya, tanpa kita mengetahui 5 kebutuhan dasar anak ini sudah terpenuhi belum. Karena apa? Ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ya salah satunya saja, maka akan memunculkan sifat atau perilaku negatif. Nah, ini ya, jadi tugas kita juga, kita harus mengetahui nih 5 kebutuhan dasar. Karena apabila menurut teori ini, apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka akan muncul sikap-sikap yang negatif gitu ya. Oke, selanjutnya di poin 6, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini nanti ya yang paling menarik. Oke, ada 5 posisi kontrol menurut Dai Negosen. Yang pertama ada penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Oke, ya. Nah, di sini ada tugas buat Bapak dan Ibu. Nanti setelah saya memaparkan, berkaca diri dengan selfie di HP-nya masing-masing, saya ada di posisi kontrol yang mana nih? Aduh, saya sukanya dalam hitungan menit keluar berapa ratus kata. Kalau anak yang telat ngumpulin tugas, berarti saya di tipe yang mana nih? Kalau enggak, saya nggak mau pusing. Saya turunkan nada saya, kamu gimana sih kok tidak menjalankan tugas ibu? Nah, nanti ya di sini setelah saya maparkan 5, Bapak dan Ibu berselfie dan
memberikan angka. Misalnya, aduh saya mah tipe yang kena senggol dikit aja udah gimana kalau misalnya anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, yang ya, Bu Nur sudah senyum-senyum, dia ada di posisi mana gitu ya. 5 posisi kontrol ini. Yang pertama ada posisi penghukum ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dengan bukan fisik yang selalu menyakiti, memukul, menendang gitu ya, tapi dari perkataan. Wek gitu ya, apa segala macam, pokoknya hal-hal yang menyakitkan. Berarti kita masuk ke kategori penghukum. Di sini guru menerapkan hukum atau berkata, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah. Jadi memojokkan tanpa mengetahui 5 kebutuhan dasar yang tadi. Ya, ini kunci-kuncinya ya. Kemudian selanjutnya, ini ciri-cirinya nih, menggunakan nada suara tinggi. Ini ada bahasa tubuhnya. Matanya agak dikelarin dikit gitu kan biasanya. Nah gitu ya, karena mempengaruhi jadi agak keluar tuh, agak melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk atau menghardik atau menghakimi. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi gitu ya. Jadi ada penekanan, suaranya tinggi, ekspresi mukanya juga, matanya tadi agak melotot. Nah, oke, selanjutnya di sini. Nah, hasilnya kemungkinan murid itu apakah dia berubah? Tidak. Justru yang dihasilkan produknya muridnya menjadi mempunyai sifat pedendam. Hati-hati yang bawa kendaraan baik motor maupun mobil nih. Karena apa? Menurut penelitian ini sampai bisa merusak atau menusuk ban dari kendaraan bapak dan ibu. Oh, berarti kalau saya menerapkan seperti itu berdasarkan riset atau penelitian ini ya, murid mendendam, bersifat agresif, bisa menjadi kembali duduk dia mencoret-coret bukunya atau mejanya, saking nggak apa ya, kalau bahasanya nggak mengekspresikan. Ibaratnya kalau usia seperti ini udah dewasa, mereka dimarahi di depan umum itu sudah tidak bisa. Jadi mereka itu gengsinya cukup tinggi, harus internal kita berdua atau di ruang konseling. Oke, selanjutnya ada teori pembuat rasa bersalah. Kalau tadi yang penghukum, nada suaranya tinggi, kemudian ekspresi mukanya, matanya agak dikeluarkan, padahal hasilnya agak-agak sipit, pokoknya agak melotot. Nah, kalau di pembuat rasa bersalah, di posisi ini guru bersuaranya lemah lembut, ya, tapi nyakitin gitu ya. Nah, jadi gimana caranya si anak itu merasa bersalah banget? Kamu gimana sih? Ibu kan sudah bilang tugasnya, kumpulinnya, dudetnya lemah lembut ya, tapi berujungnya menyakitkan ya gitu. Ini adalah teori pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi kalau kita di pojokan seperti itu, walaupun kita tidak dipukul, kita tidak ditunjuk-tunjuk seperti orang penghukum, tapi itu cukup mengena. Apalagi kalau anaknya tipenya yang baperan, perasa ya. Iya, mungkin seperti Bu Nur ya, baperan atau perasa. Nah, terus kata-katanya lemah lembut gitu, tapi dia sangat memojokkan si anak tersebut dengan bahasa-bahasa lembut dia gitu ya. Oke, nah kemudian kunci yang ketiga untuk pembuat rasa bersalah, poin kedua. Nah, pembuat rasa bermasalah ini dia dengan cirinya nadanya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya menghampiri anak. Nah, kamu kenapa sih mengecewakan ibu lagi gitu. Jadi gimana caranya membawa suasana anak itu terenyuh, tapi anak itu merasa, aduh iya nih saya udah ngecewain banget gitu ya, dudetnya tanggal berapa saya tidak mengerjakan, bahkan belum mengerjakan, bahkan telat mengumpulkan gitu. Nah, hasilnya apa? Kalau di pembuat rasa bersalah ini, murid akan merasa bersalah, kemudian menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain lagi. Jadi ini khawatir juga kalau yang psikisnya itu, kan kalau sekarang itu dikenal dengan generasi strawberry ya, artinya buah strawberry kan dia di tempat yang panas melunak,
apalagi tempat dingin juga dia melembek gitu kan ya. Artinya mentalnya beda dengan zaman-zamannya Bu Diah Puspita gitu kan ya, dengan zaman-zamannya Bu Diah Mona. Artinya mereka itu mentalnya lemah. Jadi takutnya ketika kita memberikan suatu pembuat rasa bersalah ini, mereka melampiaskannya telah membuat kekecewaan sama orang lain, bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita, hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang poin ketiga. Nah, ini posisi teman. Dia itu jadi ketika kita ada murid yang melakukan suatu kesalahan, tapi gimana caranya kita ini ingin menjadi sahabat dia, ingin menjadi teman, tapi ini ada positif dan negatifnya. Kalau yang positifnya itu, anak itu jadi bisa lebih terbuka, penyebab dia memberikan suatu, kenapa dia bisa melakukan kesalahan. Tapi negatifnya dia akan terus terfasilitasi. Nanti juga dibantu sama bapak dan ibu wali kelas saya. Kalau saya ada masalah, bapak dan ibu kelas saya selalu pasang badan, gitu ya. Nah, tapi ini nada suaranya ramah, akrab, sambil bercanda. Kamu kenapa sih ngerjain tugas ibu lama sekali, nggak suka ya sama tugas ibu. Jadi lebih kepada membawa anak ke bercanda gitu, dengan bahasa tubuh yang mendekati anak. Nah, dengan senyum, tapi beda halnya ya. Ada yang matanya agak dikeluarkan, ada yang suaranya lemah lembut, ini ada yang sambil bercanda juga. Oke, selanjutnya hasil yang didapatkan, murid merasa senang, ya, merasa ibaratnya ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dihakimi, saya tidak dipojokkan, tetapi saya dirangkul oleh bapak dan ibu wali kelas, oleh guru mata pelajaran. Nah, ini termasuk kepada dampak positif. Tapi yang negatifnya, tapi dia jadi ketergantungan. Nanti juga wali kelas saya membackup kalau saya ada apa-apa, gitu ya. Nanti juga kalau saya dudetnya tanggal berapa, yang penting saya mengerjakan, baik kok ibu gurunya, bapak ibu gurunya. Jadi anak selalu di cover gitu negatifnya, hanya mengandalkan guru untuk membantunya. Kemudian di posisi yang keempat, ini adalah posisi pemantau. Di sini guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kan seperti ini misalnya, ulangan bab 1 belum, disuruh ngisi Google Form ulangan harian belum dikerjakan. Jam istirahat kamu ke kantor. Tanpa ada alasan, ditungguin. Ya, walaupun bapak dan ibunya sambil ngopi-ngopi, sambil makan-makan, suka ada ya pemandangan kita masuk jam istirahat, ada siswa yang sedang mengerjakan. Berarti posisi bapak dan ibu itu adalah dalam posisi pemantau. Soalnya apa? Di sekolah, di kelas susah ditemukannya, kemudian mengerjakan Google Form juga berupa link tidak dikerjakan, akhirnya dieksekusi, dibawa kemana? Ke kantor. Suka ada ya, kita dari kelas pemandangan ada anak 1-2 nih, pasti kenapa itu Bu? Ulangan hariannya belum, nggak ada inisiatif menghadap guru. Akhirnya apa? Kita mengeksekusi, dibawa ke ruangan guru atau konseling sampai kita tungguin. Biasanya ini di akhir-akhir kenaikan kelas ini ya, banyak potret-potret ruang kantor itu dipenuhi oleh siswa. Saking pengen kita mengawasi. Berarti dalam posisi ini bapak dan ibu menerapkan posisi pemantau. Kemudian di sini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tetapi di sini ada kata kuncinya. Ini adalah ada konsekuensinya. Pastinya kan ibaratnya gini, setiap kita di awal semester pasti kita akan membuat perjanjian atau kontrak belajar. Pastikan mapel matematika, bahasa Indonesia, biologi, PKN, geografi akan berbeda tergantung kepada kesepakatan guru mata pelajaran dengan anaknya gitu kan ya. Nah, tapi pemantau ini selalu melibatkan data dan konsekuensinya. Kalau dudetnya tidak dilaksanakan, berarti konsekuensinya apa? Selalu menggunakan berbasis data serta konsekuensinya. Nah, selanjutnya. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensinya. Artinya apa? Kalau saya telat 1 hari dari dudet dikurangi 5 poin, telat 2 hari 10 poin, terus. Tapi dia mengetahui dalam kasus pemantau di sini karena sebelumnya sudah dibuatkan kesepakatan atau kontrak belajar.
Oke, yang terakhir, yang kelima, posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini, posisi di mana guru bersama murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita memfasilitasi dengan menanyakan apa yang diyakininya, kemudian apa keyakinan kelasnya. Jadi menghubungkan antara keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan hal-hal ketika ditemukan suatu masalah. Nah, di sini dalam posisi manajer di sini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat murid. Nah, jadi lebih kepada kita kronologinya dulu. Kamu tahu nggak masuk sekolah jam berapa? Sekarang jam berapa kamu datang? Jadi menerapkan kemungkinan 5 kebutuhan dasar tadi terpenuhi tidak. Karena apa? Kalau salah satu dari 5 tadi poin tidak terpenuhi, itu akan ada sifat atau hal negatif yang dimunculkan oleh seseorang. Inilah di posisi manajer. Oke, selanjutnya. Nah, dalam posisi manajer di sini didapatkan anak itu mengeksplor penyebab kenapa dia melakukan hal seperti itu, serta meyakini hal-hal yang sudah diyakini dalam suatu kesepakatan kelas atau kontrak belajar dalam suatu mata pelajaran. Nah, kemudian ini masuk ke 7 dan 8. Tapi sebelumnya dari 5 posisi kontrol saya ingin mengetahui, tadi kan tugasnya Bapak dan Ibu biasanya ibu-ibu ya doyan selfie. Nah, sekarang dari posisi 1 sampai 5 selfie sambil ke kamera menunjukkan angka. Aduh, saya di posisi mana, kirim ke saya. Iya. Apa posisi 1, posisi 2, 3, 4 dan 5. Ya, sambil ternyata malu-malu gitu kan ya. Ya, di posisi 1 ternyata saya sudah menerapkan posisi kontrol yang nomor berapa ya. Ini kan suatu sambil dimunculkan ya di posisi berapa gitu ya. Pak Yudi jangan ngintip dan ibu malu. Pak Yudi bisa melakukannya juga ya. Aduh, saya sebagai seorang guru sering melakukan di posisi kontrol yang mana sih gitu ya. Gak usah malu untuk munculin angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Belum ada yang ngirim ke saya. Ini dikirim loh ke saya buat bahan refleksi. Iya, jadi ada hasil nih setelah ikut berbagi praktiknya Bu Lela di CGP ini. Saya dari tadinya posisi kontrol nomor berapa, agak terinspirasi pengen berubah ke posisi kontrol yang mana. Ya, nanti biar ada perbandingan. Oke, belum ada yang mengirim, boleh kirim ke saya. Oh, Bu Dede Nopi, Bu Rami. Oke, yang lain masih bingung, nggak usah malu kalau memang pernah di posisi 1. Ibaratnya kan kita sambil melakukan evaluasi dalam diri kita ada di posisi kontrol sebagai guru yang mana. Bu Mona sudah. Iya, Pak Yudi sambil menunjukkan angkanya Pak ya. Pak Yudi selama ini di posisi yang mana? Oke. Iya. Oke, semuanya sudah dikirimkan? Iya, oke. Nah, tadi kan sudah mendapatkan pemaparan ya, saya ada di posisi mana, saya lebih sering melakukan di 5 posisi kontrol yang mana. Saya sih tergantung kelas. Kalau kelasnya yang luar biasa saya langsung. Nah, kalau mood saya lagi nggak mau marah, gitu ya. Kalau anaknya friendly, ibaratnya gimana, gitu kan ya. Kalau misalnya udah kenaikan kelas, saya mau menerapkan 5 banyak potret-potret anak yang mengerjakan di kantor gitu ya. Berarti kalau tergantung mood atau tergantung suasana kelas, berarti harus ada 4 atau 5 yang dikirim ke saya. Posisi 1 gitu kan ya. Kontrol 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tadi foto yang pertama, dokumentasi yang pertama. Nah, dokumentasi yang kedua, harapan. Harapan ketika saya sudah mendapatkan pemaparan dengan ciri-ciri yang tadi, ternyata posisi yang mana sih yang akan saya terapkan kepada siswa-siswi saya ketika menghadapi
suatu masalah, hal-hal kecil saja, suatu impian atau harapan di posisi mana. Silahkan berselfie ria lagi, dikirim ke saya lagi. Ya, jadi biar ada perbandingan. Ya, kalau Bu Mona kayaknya banyak, dia tergantung kelas. Kalau kelasnya yang luar biasa langsung. Kalau yang kelasnya friendly, 3 gitu ya. Kalau dudetnya kenaikan kelas langsung. Wah, gitu ya. Oke, ini adalah suatu harapan pengen di posisi mana ya dari kelima posisi kontrol tadi ya. Pak Yudin tidak boleh menyontek ke Banis. Iya. Oke. Sudah ya? Sudah mengirimkan harapan atau ke yang nomor 2-nya? Oke. Yang sudah mengirimkan. Oke, Bu Dia Puspita, Bu Mona, Bu Enda, Bu Romla, terus Bu Anissa, Bu Tias. Oke ya, sambil berselfie dan menunjukkan angka yang ingin diharapkan. Oke ya, sekalian berefleksi. Oke, terima kasih. Masih ada 2 poin lagi yang akan saya paparkan. Tinggalkan dulu HP-nya karena tetap harus berfokus ke saya dulu ya. Ada 2 poin lagi. Yang pertama di poin yang nomor 7. Nah, ini kayaknya operator udah pengen dah nih. Ya, ada poin yang ke-7, ada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Nah, kita kan di sini banyak ya Bapak dan Ibu wali kelas yang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Kelas Bu Endah 12 IPA 1 akan berbeda keyakinannya dengan Bu Romlah di kelas berapa Bu? 10, 9. Karena kalau kelas 10 itu daya rasa ingin tahunya tinggi sekali. Beda dengan hal yang kelas 12, ada perintah langsung eksekusi kerjakan. Wali kelas tidak banyak aktif mulutnya gitu. Tapi kalau kelas 10, ya Bu Dede dari kelas 12 ke kelas 10, teman yang tidak ikut kerja kelompok saja itu ada laporannya. Ya, teman yang sering ke WC juga ada laporannya. PJ yang tidak menjalankan tugasnya ada juga laporannya. Ya bagus gitu kan ya. Jadi akan berbeda dengan karakter anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 gitu. Walaupun sama instansinya SMA Negeri 1 Serang Baru, tetapi untuk keyakinan kelas antara kelas, jangankan untuk 10, 11, 12 beda jenjang. Masing-masing kelas 10 saja, 10 1, 10 2 akan berbeda. Karena apa? Keyakinan kelas itu dibuat bersama oleh seluruh anggota kelas. Bukan kita yang memonopoli wali kelas. Pokoknya begini, konsekuensinya begini. Tidak, harus dibuat bersama, diyakini bersama, dijalankan bersama, dan disepakati dan menjalankan apabila ada konsekuensi yang melenceng dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Oke, yang ke-8, kita sebelum ke segitiga restitusi, kita masuk dulu pengertian atau definisi dari restitusi itu sendiri, nomor 7 slide sebelumnya. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Ketika anak ada suatu kesalahan, kita jangan menghakimi, kita jangan menghardik, kita harus mengetahui dulu latar belakang mereka. Yang kita udah tahu nih 5 kebutuhan dasarnya. Jangan-jangan 5 kebutuhan dasar ini tidak tercover, tidak terpenuhi sehingga anak bisa melenceng ke hal-hal negatif. Nah, setelah restitusi agar mereka bisa kembali ke dengan teman satu kelasnya gitu ya, ibaratnya dengan jiwa atau mental yang lebih kuat lagi. Nah, nomor 8 di segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Nah, di sini ketika menemukan anak bermasalah harus menggunakan yang namanya di budaya positif ini yang saya pelajari itu adalah penerapan segitiga restitusi, di mana ada 3 proses nih. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sama menanyakan keyakinan. Artinya apa? Kita menanyakan dulu kronologinya. Jangan yang main menghakimi, ya, menghardik gitu ya, tanpa mengetahui dulu. Kita stabilkan dulu identitas mereka. Mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu karena apa? Gitu ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita membawa kepada anak biar anak itu menyadari
yang dilakukannya itu adalah hal negatif. Jadi pernah nggak Bapak dan Ibu menghadapi itu salah tapi dia menurut dia nggak salah? Itu kan paling susah ya, nggak salah menurut pemikiran dia. Ya memang betul, sesuai dengan teori stimulus respon dan kontrol, kita tidak bisa membawa pemikiran kita dibawa ke pemikiran untuk orang lain, itu betul cara pandangnya. Tetapi di sini harus validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, ada menanyakan keyakinan. Artinya contoh hal kecilnya tadi nyambung ke poin nomor 7 tadi. Ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan. Ketika ada keyakinan atau kesepakatan yang dilanggar, pasti otomatis kan ada konsekuensi yang harus dijalankan. Oke. Nah, di sini di tugas modul 1.4 saya pun memiliki tugas untuk menyelesaikan 2 masalah kasus dengan penerapan segitiga restitusi dan menanyakan respon atau refleksi dari murid yang sudah saya selesaikan permasalahannya. Di mana saya wali kelas dari kelas 11-8 itu ditemukan 2 masalah. Yang pertama ada anak yang terlambat masuk di jam pertama, ada juga yang sering tertidur di jam pelajaran ataupun ketika ya jam istirahat atau istirahat dia malah tertidur ataupun di jam-jam pelajaran tertentu. Di sini ada 2 permasalahan kasus yang saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi. Oke, operator bisa bantu untuk kasus yang pertama. Itu adalah pada anak namanya Paramita kelas 11-8. Suaranya kencengin. Air aku dong. Air. Air.
adalah penanganan penerapan segitiga restitusi untuk kasus anak yang terlambat di jam pertama. Kemudian ada lagi kasus di 11.8, anak tertidur di jam pelajaran bahkan di waktu istirahat. Silakan penerapan kasus yang kedua. Uji sedang bertani pada pengalaman sering. Ibu sudah konfirmasi komunikasi dengan guru mata pelajaran kelas 11.8. Katanya uji itu sering tertidur di kelas. Apa penyebab uji bisa tertidur atau sering tidur di kelas? Apakah ada aktivitas lain sehingga uji bisa tidur malam-malam? Kalau sampai pukul berapa? Ibu rasa kalau pukul 21.00 belum terlalu malam ya, karena setelah pulang latihan dari tempat itu ada aktivitas lain. Jadi mau dulu sudah latihan dokter namanya, persiapan namanya. Oke, kalau uji kira-kira punya solusi dari dua permasalahan yang uji sering tertidur di kelas atau di jam-jam pelajaran tertentu, kira-kira dari diri uji sendiri ada solusi? Solusinya saya setelah pulang latihan saya harus pulang di sekolah dan mereka adalah teman-teman untuk bermain. Oke, jadi uji mengetahui ya solusi yang akan dilakukan. Apakah di kelas 11.8 sudah membuat keyakinan kelas? Sudah dibuat sekolah. Kira-kira ada nggak kalau keyakinan kelas yang diusulkan? Ada Ya, kalau ada yang mau apakah harus Boleh. juga saya mengisahkan bahasa itu. Oke, dari konsekuensi tersebut mengerjakan tugas serta membersihkan kelas, apakah sudah diuji lakukan? Oke, untuk menyelesaikan tugas silakan Udah situ aja. mengimplementasikan ibu. Itu sebagai kelas akan mengkonfirmasi guru mata pelajaran. Silakan. Apakah ada yang bisa saya lagi? Ya, silakan dari uji mulai ke kelas. Oke, itu adalah dua kasus yang sudah saya selesaikan dengan penerapan segitiga restitusi, di mana identitas masalah, kemudian yang kedua yang ketiga menanyakan terkait dengan keyakinan. Nah, di sini saya juga setelah menerapkan segitiga restitusi untuk dua kasus yang saya hadapi di kelas 11.8 ini, saya ingin mengetahui refleksi dari anak yang sudah saya selesaikan masalahnya. Silakan ada tanggapan dari Paramita dan Ryuji. Di sini saya sudah mendapatkan pengalaman dari ibu negara dan saya bisa menggunakan masalah saya secara tenang dan terbuka. Di situ saya sudah mendapatkan solusi dan saya berpikir untuk memperbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanggapan dari Ryuji yang tertidur di jam pelajaran atau refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kelas 11.8 ingin menceritakan kasus saya yaitu tertidur pada saat jam pelajaran sekolah. Untuk yang pertama, saya setelah menceritakan kepada mereka, saya lebih merasa tenang dan tentram karena aktivitas saya di luar sekolah sudah terbuka, dan solusinya yaitu saya harus mengulangi banyak kegiatan yang kurang positif atau kurang baik. Itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu adalah tadi proses penerapan ketika kita menemukan suatu masalah, penerapan 3 segitiga restitusi serta refleksi. Karena yang kita ketahui ya, kita akan kadang suka kesulitan biar anak itu terbuka, gitu ya. Semoga dengan menempatkan diri kita di posisi manajer serta menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, semoga permasalahannya itu dapat terselesaikan dan kita pun harus mengetahui refleksi, tanggapan atau respon balik terhadap anak yang kita selesaikan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan dari saya terkait pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sudah selesai. Sekarang kita mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanya jawab, mungkin nanti yang terakhir baru refleksi ya. Dimana masih ada yang ingin didiskusikan terkait tadi 8 poin yang sudah saya sampaikan di slide yang nomor 2, Bu Tia. Slide yang nomor 2. Nah, sudah nomor 2. Bukan. Sudah yang pertama, slide kedua. Yang ada 8 poin. Nah, bukan. Nih. Nah, ini kan tadi ya 8 poin yang sudah saya sampaikan dengan ya sepemahaman saya sebaik mungkin serta penerapan dalam segitiga restitusi yang sudah menyelesaikan 2 permasalahan. Nah, di sini masih ada yang ingin kita diskusikan atau tanya jawab atau kita di sini sharing-sharing saja. Siapa tahu dari Bapak dan Ibu ada masalah yang belum terselesaikan dengan anaknya atau hal-hal lainnya. Silahkan. Oh, boleh Bu Nur mau bertanya, silahkan. Oke, sayap kiri siap-siap lagi. Soalnya tadi udah 2 sama. Oke. Iya. Sayap kiri tuh. Ada. Iya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu Lela. Di sini saya ingin bertanya gitu ya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurlela, apakah yang dimaksud dengan paradigma stimulus respon dan teori kontrol? Dan dari kedua tersebut gitu ya, manakah yang paling efektif dalam pembelajaran pada saat ini? Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Nur, ingin masih mendiskusikan paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Mungkin ada satu lagi atau penanya. Oh iya, nih masih di sayap kanan lagi, boleh ya. Mungkin saya tampung dulu ya, nanti biar sekalian. Silakan. Duduk saja nggak apa-apa ya? Iya, baru ada suaranya nih, Bu Dia. Potong. Izin bertanya ya Bu Nurlela. Nah, ini terkait dengan yang poin yang ke-7 tentang keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu kan biasanya sudah dibuat dan disepakati oleh seluruh siswa di dalam kelas itu. Tetapi terkadang itu memang masih ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya siswa ini mau mematuhi dan menjalankan keyakinan kelas tersebut tanpa paksaan, kemudian sampai dia tuh mau menerima konsekuensi apabila dia melanggar kesepakatan tersebut. Terima kasih, itu saja mungkin Bu. Oke, terima kasih buat Bu Nurjana sama Bu Dia Puspita yang ingin yang masih ingin didiskusikan. Oke, di slide nomor 4 atau ya. Mungkin sebelum saya menjawab, ada yang ingin berbagi praktik baik terkait 2 masalah ini, 2 pertanyaan ini. Oke, baiklah, di sini di slide nomor 4. Satu lagi. Yang tabel nomor berapa sih? Tabel nomor 2 apa ya?
yang ada tabelnya? Atas deh kayaknya udah cover. Nah ya ini ya di sini ya yang pertanyaan Bu Nurjana ya di sini yang ingin masih didiskusikan apa sih bedanya paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Paradigma itu suatu pendekatan atau cara berpikir ya, paradigma stimulus respon artinya pemikiran kita itu sama dengan pemikiran orang lain. Menurut pemikiran kita, menurut hal kita baik, pasti menurut orang lain itu baik. Ya, kemudian cara menilai kita tentang sesuatu, pokoknya orang lain pun sama pemikirannya seperti saya, gitu ya. Sedangkan kalau teori kontrol kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mengatur pemikiran orang yang harus sama dengan kita. Gitu ya. Nah akhirnya dibuatlah ada suatu tabel perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang poin pertama, kebutuhan kita sama. Coba saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, kebutuhan saya dengan Bapak dan Ibu sama tidak? Berbeda gitu ya. Berbeda kan ya. Saya belum punya anak, Bapak dan Ibu anak satu, anak dua kan berbeda gitu ya. Nah kemudian kalau di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda gitu ya, karena yang pemikiran stimulus respon itu pokoknya apa yang kita pikirkan orang lain pun sama pemikirannya seperti saya gitu ya. Nah kemudian yang contoh yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda gitu ya. Sama halnya tadi di awal, ini bajunya merah, ada yang menyebutnya ini merah cabai, ini merah marun, beda halnya lagi dengan orang seni. Ya, gimana kalau Bu Tia sampai menjadi warna merah itu kan ada dua perpaduan warna ya. Warna apa saja? Tadi belum ada suara nih operator nih ya. Warna? Oh primer. Jadi untuk warna yang dicampurkan lagi. Iya gitu. Iya, ya, jadi akan berbeda kan ya. Kata Bu Romlah, ini mah merah marun, ini mah merah cabe. Lah beda lagi pemikiran dengan orang seni, ternyata merah itu warna primer, akan berbeda. Kemudian Bu Nur ini ya, luar biasa pertanyaannya, bagaimana penerapan ke pendidikan gitu ya, bawa pendidikan gitu kan, luar biasa. Harus yang di mana, paradigma stimulus respon ataukah pendekatan teori kontrol ya. Sesuai dengan saya di PGP ini mempelajari di modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, artinya tugas kita hanya menuntun tumbuh dan kembangnya perilaku murid tanpa harus merubah pola lakunya ya, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya apa? Anak harus mengetahui latar belakang asal dia di mana, kebudayaan dia seperti apa, serta mengikuti perkembangan zaman. Kalau di sini untuk milih pendidikan yang mana, ya tentunya dengan pendekatan teori kontrol. Artinya memfasilitasi murid untuk keberagaman. Jadi kita tidak bisa menghakimi, pokoknya tugas yang paling bagus itu bentuknya video, nggak mau tahu. Padahal anak ada yang punya potensinya yang lain, ada yang punya potensinya bikin infografis, ada yang potensinya bikin PPT, ada yang dia senangnya membuat deskripsi teks gitu ya. Jadi kita lebih memfasilitasi. Berarti yang paling baik ya Bu Nur itu adalah tentang teori kontrol di sini gitu. Kalau dihubungkan dengan pendidikan dan disesuaikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya agar membawa kemerdekaan pada murid serta mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Oke, tadi pertanyaan yang nomor 2 dari Bu Dia Puspita ya, katanya gimana sih kalau keyakinan kelas itu biar disepakati bersama, dijalankan, dan apabila ada perilaku yang menyimpang, anak menjalankan konsekuensinya gitu ya. Jadi di sini kita sebagai wali kelas tidak memonopoli kelas. Artinya gini, di kelas saya itu untuk membuat keyakinan kelas itu nggak cukup di jam pelajaran
Ya, artinya apa? Karena apa? Anak mengetahui konsekuensi. Nanti tibang telat 5 menit doang, masa gua harus piket kelas? Yang bener aja gitu kan ya. Nah, jadi kita jangan memonopoli atau yang mengatur menurut kita baik diterapkan. Berarti kita masih menerapkan stimulus respon dong kalau hal seperti itu ya. Jadi gimana caranya kita memfasilitasi, ayo kesepakatan ini kita buat, yang menjalaninya kalian, yang menjalankan konsekuensi apabila melenceng dari kesepakatan ini pun kalian. Jadi kita ibaratnya hanya menuntun gitu wasitnya. Karena jujur aja di kelas 11-8 itu untuk membuat keyakinan kelas banyak dikuranginya. Karena apa? Karena mereka akan takut dengan konsekuensi yang apabila dilanggar dari kesepakatan kelas tersebut. Gitu ya. Bagaimana Bu Dia Puspita dan Bu Nurjana? Masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Oke, saya rasa cukup ya 2 pertanyaan atau ada yang hal lain? Oke, sekarang 2-0 lagi ya. Ada seperti permainan. Oke, sekarang kita selanjutnya saya ingin mengetahui refleksi ya dari Bapak dan Ibu setelah saya memaparkan tadi 8 poin yang ada di modul 1.4 terkait budaya positif. Saya ingin mengetahui nih refleksi dari Bapak dan Ibu setelah mendapatkan pengimbasan atau praktik baik dari modul yang saya pelajari. Ada? Ingin melakukan refleksi? Oke, silahkan Bu Dia Mona Lisa. Oh iya, biar menang sayap kirinya. Kepindah sih. Wah. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah, teman-teman yang mungkin saya pribadi setelah mendengarkan pemaparan atau diseminasi dari Ibu Nurlela terkait dengan disiplin positif, barangkali sebenarnya kita semua sudah menjalankan itu ya, karena kan secara menjadi guru pun kita udah lama gitu. Cuman mungkin di sini kita punya paradigma baru, punya pemikiran baru terkait terutama tadi ada beberapa ilmu baru yang kita dapatkan dari segitiga restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas, motivasi dan sebagainya. Satu hal yang menginspirasi buat saya pribadi terutama adalah ketika kita menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak kita, karena kita kan sebagian wali kelas di sini Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada beberapa anak yang memang bermasalah di kelas kita. Ya walaupun mungkin masalahnya macam-macam, tapi biasanya masalahnya kan nggak terlalu berat ya. Seperti biasanya itu tugasnya telat kayak gitu. Jujur saya sendiri ketika ada tugas anak itu yang telat ya saya mainnya poin gitu Bu. Pokoknya yang ngumpulin sekarang dapat nilai tambah gitu ya. Terus kalau misalnya kumpulinnya besok nilainya kurangin 5, padahal kita nggak tahu kenapa dia sampai terlambat mengumpulkan tugasnya. Nah tadi kan kita sudah dapat ilmunya tuh, kita tanya dulu ada 3 langkah gitu ya Bu Nurlela kalau nggak salah ya. Pertama itu apa ya, pertama ada identitas gitu dah, pokoknya kita tanya dulu kenapa, stabilkan identitas. Kemudian validasi kesalahannya, kemudian terakhir adalah kembalikan anak untuk meyakini keyakinan kelasnya. Itu sih menurut saya ilmu baru buat saya, terutama semoga nanti bisa diterapkan di kemudian hari. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bu Dia Mona. Oke, selanjutnya ada yang ingin refleksi kembali? Oh iya, kayaknya biar sama nih, aduh. Kalau nggak pindah, kemungkinan sayap kanan ya. Oke. Ya, mungkin refleksi dari saya setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Nurlela. Saya sebenarnya cukup tertarik tentang segitiga restitusi ya Bu ya, terutama penerapan pada anak-anak yang bermasalah di kelas gitu ya, karena ya memang selama ini mungkin belum terlalu diterapkan ya segitiga restitusi itu. Jadi mulai sekarang berarti harus menanyakan dulu alasannya kenapa melakukan seperti itu, dan mudah-mudahan ketika segitiga restitusi ini diterapkan, anak itu bisa menyadari dari dalam dirinya sendiri gitu kesalahannya itu, sehingga nantinya itu tidak akan diulangi lagi gitu. Terus untuk posisi kontrol guru, tadi kan ada 5 ya Bu ya. Saya sebenarnya mau kirim banyak fotonya 1 sampai 5. Karena betul Bu, tergantung kelasnya juga. Kadang
saya jadi teman, kadang saya jadi pemberi rasa bersalah gitu ya. Nah, tapi lebih dominannya mungkin saya sebagai teman ya, karena anak-anak juga kadang ngerasa udah deket, jadi iya gitu, terlalu dekat juga gitu. Terus untuk kedepannya mungkin saya ingin mencoba di posisi yang kelima ya Bu ya, yaitu sebagai manajer. Karena itu mungkin posisi yang paling tepat dan paling baik gitu ya Bu untuk kita guru ketika pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya sayap kanan dan sayap kiri punya skor yang sama. Oke, terus sudah nyiapin hadiah, tapi berimbang ya kayak dikeluarin. Oke, nah di sini tadi ada refleksi dari peserta pengimbasan terkait tentang apa ilmu yang saya pelajari di modul 1.4. Saya pun ingin melakukan refleksi juga. Saya pun sama, sebelum menjalani guru penggerak ini, ya, jadi saya juga jadi senyum-senyum sendiri. Oh iya, saya juga pernah di posisi penghukum, saya juga pernah di posisi teman, saya juga di posisi pemantau, sampai udah nanti istirahatnya nanti aja, langsung kerjain di kantor. Berarti saya lagi menerapkan posisi pemantau. Kemudian saya pun berusaha untuk menstabilkan emosi saya. Kemudian saya juga berusaha mendekatkan diri dengan anak. Kemudian membawa anak juga, anak itu melakukan kesalahan, dia nyadar nggak? Oh berarti 5 posisi ini secara tidak kita sadari kita sudah menerapkan. Tapi gitu ya tadi ya, seperti Bu Endah, saya pun sama. Tergantung kadang suasana mood di kelas. Kalau anaknya yang friendly, lebih dekat kepada mendekatkan diri kepada kita, kita bisa berlaku seperti teman. Tapi kalau kelasnya yang nada biasa, responnya tidak ada, kita naik sedikit juga masih tidak merespon, akhirnya mata agak dikeluarkan sedikit gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya di posisi penghukum gitu ya. Sebenarnya itu pun refleksi dari diri saya tentang 5 posisi kontrol. Sama saya juga ya, sebelum mempelajari ilmu ini juga baru mengetahui gitu setelah literasi ya, kayak senyum-senyum sendiri. Oh berarti saya kalau seperti ini saya lagi di posisi ini nih, lagi kalau nada saya seperti ini, bahasa tubuh saya seperti ini, saya melakukan bagaimana ke anak, oh saya di posisi pemantau nih, atau yang posisi teman atau pembuat rasa bersalah gitu ya. Sama saja itu refleksi dari saya. Mungkin kita pemaparan pengimbasannya sudah saya sampaikan di modul 1.4. Kemudian yang kedua sesi tanya jawab juga sudah, refleksi dari peserta, kemudian refleksi dari diri saya juga selaku pengimbasan sudah. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Nurlela SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang telah menyampaikan pemaparan materinya terkait disiplin positif. Ini luar biasa bermanfaat bagi kita, khususnya sebagai pendidik, dalam mendidik dan menerapkan budaya positif, disiplin positif untuk anak didik kita. Semoga ini menjadi bekal kita baik sebagai guru maupun wali kelas di kelas nanti ya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, di penghujung acara kita akan lanjutkan kepada doa yang akan disampaikan oleh Bu Rami Ahmawati SPD. Kepada Ibu Rami disilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, marilah kita angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan banyak manfaat dari tadi pemaparan dari Ibu Nurlela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan i'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa i'dal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillah kegiatan berbagi praktik baik terkait aksi nyata diseminasi budaya positif pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pengatur acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.